Selamat datang di Diva Channel, Daya Indonesia Fine Arts Academy Channel. Bersama saya, Asti Agraha. Pada kesempatan kali ini, kita akan bicara tentang posisi ketika kita sedang bermain gitar. Jadi posisi waktu bermain gitar itu ada beberapa. Maksudnya yang harus diperhatikan ada beberapa. Yang pertama adalah posisi tangan kiri, kedua posisi tangan kanan, dan ketiga posisi badan. Saya akan mulai dari posisi ketika kita sedang duduk, posisi badan kita ketika sedang duduk. Jadi begini, posisi duduk ketika kita sedang bermain gitar elektrik itu sebenarnya berbeda dengan posisi ketika seorang pemain gitar klasik sedang memainkan gitarnya. Contoh, ketika pemain gitar klasik sedang bermain gitar, ia akan memerlukan sebuah alat bantu yang dinamakan footstool. Jadi kaki kiri diletakkan begini, gitar di pangku. Ya, kira-kira seperti ini. Tapi kalau pemain gitar elektrik, tidak ada aturan tertentu apakah dia harus memakai footstool atau tidak. Kalau dia memang memerlukan footstool, tidak apa-apa juga. Karena ada juga seorang gitaris, setahu saya, yang bermain menggunakan footstool seperti ini, Ben Monder kalau tidak salah namanya. Kali ini saya tidak akan menggunakan footstool. Kenapa harus menggunakan footstool? Jadi bisa diperhatikan, ketika menggunakan footstool, posisi gitar jadi terlihat miring, jadi tidak begini, tapi begini. Apa tujuannya? Tujuan dari gitar seperti ini adalah supaya badan kita lebih natural. Maksudnya, ketika badan kita sedang duduk, terus ada gitar ditaruh di sini, tangan kanan dan tangan kiri kita tidak perlu melakukan banyak gerakan. Jadi, secara natural dia sudah bergerak seperti ini. Ini kalau pemain gitar klasik, dia menggunakan jari untuk membunyikan senar. Tapi dari posisi seperti ini diadaptasi, kita adaptasi saja ketika sedang bermain gitar elektrik. Nah, kalau saya sih biasanya seperti ini, menyilangkan kaki agar posisi gitar agak miring. Karena kalau duduk biasa bisa seperti ini, lurus. Jadi, posisi gitar miring. Kemudian posisi badan jangan terlalu menunduk. Ini ada banyak kasus kalau gitaris diberi partitur di depan, dia membaca menunduk, lama-lama menunduk, lama-lama bisa cedera di bagian belakang tubuh kita. Jadi posisi badan tetap tegap, rileks, tapi bukan berarti harus seperti begini. Yang penting rileks. Semua gerakan harus serileks mungkin dan senatural mungkin. Kemudian setelah posisi badan, kita menuju ke posisi tangan kiri. Bagaimana posisi tangan kiri kita? Jadi, yang harus diperhatikan adalah satu, telapak tangan sebaiknya jangan menempel ke neck gitar. Kenapa? Karena akan menghambat pergerakan jari-jari kita sendiri. Perhatikan, seperti ini. Walaupun ada beberapa pemain gitar blues, terutama pemain gitar blues, ada yang menggunakan teknik seperti ini karena dia memerlukan teknik semacam bending. Tetapi pada umumnya sebaiknya telapak tangan tidak menyentuh ke neck. Kemudian kedua, jempol tangan kiri, perhatikan ketika saya sedang memencet sebuah chord. Jempol tangan kiri jangan sampai seperti ini. Karena ini juga akan akibatnya ini adalah gerakan yang tidak perlu atau bahkan bisa cedera juga, jadi sakit karena tidak rileks. Lagi-lagi intinya jadi tidak rileks. Jadi natural saja, seperti menempel saja, jadi seperti kira-kira seperti ini. Kemudian jari tangan kiri kita ketika sedang memencet ke sebuah fretboard,
sebaiknya sedekat mungkin dengan fret. Jadi ini kan saya ambil contoh di sini fret ketiga. Fret ketiga kan luas. Jadi sebaiknya jangan di sini, jangan di sini, tapi sebaiknya paling tidak di sini. Ini sebenarnya akan mempengaruhi kedetailannya, jadi detail, sangat detail sekali. Terutama ketika kita sedang merekam. Maksud saya ketika kita sedang melakukan rekaman. Karena saya juga pernah punya pengalaman waktu bermain gitar, direkam, kenapa ada nada-nada yang pitch-nya kurang tepat, masih meleset sedikit, itu ternyata karena teknik saya masih. Ya. Jadi sebaiknya mendekati fret di sini. Kemudian ada beberapa latihan yang bisa membuat agar tangan kita memencet senar tepat di fret, tepat di dekat fret. Jangan sampai tepat di fret. Kalau tepat di fret juga suaranya tidak bagus. Jadi di belakang persis. Jadi ada satu contoh latihan, misal latihan chromatic scale. Perhatikan jari-jarinya benar-benar. Jadi bukan di sini. Kemudian Kemudian sekarang posisi tangan kanan. Kita menuju ke posisi tangan kanan. Oh ya, posisi tangan kiri tadi mengadaptasi dari teknik permainan gitar klasik. Dan itu juga digunakan oleh pemain-pemain kontrabas. Jadi sama, yaitu tangan kirinya relatif sama. Kemudian posisi tangan kanan. Jika pemain gitar klasik membunyikan senar dengan jarinya, jadi kira-kira seperti ini, atau seperti itu. Kalau kita pemain gitar elektrik, kita mempunyai satu alat bantu yang disebut pick atau plectrum. Pick. Pada umumnya pick berbentuk hampir seperti segitiga seperti ini, dan bagian yang digunakan untuk memetik senar biasanya bagian yang lebih lancip dibanding dua bagian yang lain, sisi yang lain. Tapi ada beberapa juga orang yang lebih senang menggunakan bagian yang tumpul, karena itu untuk mendapatkan sound yang mereka inginkan. Menuju posisi tangan kanan. Posisi tangan kanan sebaiknya, ini ada pilihan. Jadi ini sangat tergantung dengan tone yang kita inginkan. Jadi bisa di sini, bisa di sini. Terdengar beda. Apalagi kalau saya di sini. Tapi umumnya pemain gitar elektrik, dia tangan kanannya diletakkan di dekat bridge. Ingat bridge gitar. Jadi seperti ini. Kemudian ada teknik memetiknya disebut dengan nama picking. Karena menggunakan pick, maka disebut picking. Picking ada beberapa macam. Sebenarnya terbagi hanya dari dua gerakan, yaitu gerakan yang ke bawah disebut downstroke. Gerakan yang ke atas disebut upstroke. Jadi hanya turun dan naik. Kalau dua gerakan itu dijadikan satu, ini disebut alternate picking. Alternate picking. Misal saya memainkan nada yang sama dengan teknik dengan gerakan downstroke, maka jadinya seperti ini. Atau mungkin upstroke semua.
Tapi untuk kebutuhan yang lebih mudah biasanya digunakan alternate picking. Selain alternate picking, ada juga yang disebut dengan nama economic picking. Kenapa economic picking? Karena gerakannya lebih ekonomis. Jadi misalnya, kalau untuk melakukan nada yang sama kita melakukan bukan kira-kira. Ini ada berapa? 1, 2, saya mulai dari sini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi dengan economic picking jadi seperti ini. 1, 2, 3, masih sama. 4, 5. Ada berapa tadi? Lebih sedikit kan? Coba perhatikan. Jadi inti dari economic picking adalah ketika berpindah senar, gerakan tangannya mengikuti arah senar tersebut. Jadi misal senar ke bawah, jadi ketika berpindah senar adalah downstroke. Ketika gerakan ke atas, berarti senarnya ke atas, berarti gerakannya upstroke. Perhatikan lagi, sekali lagi, bedanya antara alternate picking dengan economic picking. Ini alternate picking. Economic picking. Ya, itu tadi picking. Masih ada satu lagi, yaitu picking yang cara memetiknya tidak hanya menggunakan pick, jadi dibantu juga dengan jari. Ini sering terdapat pada teknik permainan banjo, tapi saya tidak bisa memainkan banjo. Kira-kira gerakannya seperti ini. Bukan berarti ini teknik banjo, tapi intinya adalah satu pick, kemudian ada lain dibantu dengan jari. Jadi persis seperti pemain gitar klasik. Jadi ibaratnya pick itu hanya menggantikan jempol saja. Jadi terakhir adalah posisi berdiri. Kenapa posisi berdiri? Karena pemain gitar elektrik pada prakteknya lebih banyak ketika sedang memain gitarnya sambil berdiri. Apa yang harus diperhatikan ketika sedang berdiri kita memainkan gitar? Yang harus diperhatikan adalah teknik tangan kiri mengadaptasi dari teknik ketika kita sedang duduk. Jadi misal seperti ini, saya memainkan chord C major. Posisi tangan kiri saya ketika sedang memencet C major, waktu duduk adalah sama ketika sedang berdiri seperti sekarang. Jadi tangan kiri jangan sampai menempel dengan neck gitar. Kemudian bagaimana dengan strap gitar? Posisi strap gitar sangat tergantung dengan selera masing-masing pemain gitarnya. Jadi ada yang strapnya mau sependek ini, ada yang seperti saya di sini, ada yang lebih, bahkan ada yang sampai di bawah. Tidak ada aturan bagaimana yang benar, itu semua sangat tergantung dengan selera masing-masing pemain gitar itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Kita berjumpa lagi dalam Diva Channel, Daya Indonesia Fine Arts Academy Channel. Bersama saya, Astia Graha. Salam musikal!